Cuman saya menjadi terkejut ketika ada para kiai mengatakan kalau uang kita banyak apa saja bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, sahabat-sahabat apa khalwat. Iya, perlu ada penjelasan dulu bahwa kata khalwat itu artinya khala yakhlu, khalwah, lawannya jalwah. Khalwah lawannya jalwah. Khalwah itu artinya bersendiri atau nyepi, jalwah itu terbuka dan umum sifatnya. Jadi ibadah khalwah ini menurut Imam Al-Ghazali, supaya tahu landasannya barangkali ada yang ragu-ragu, khalwah itu diperlukan minimal seumur hidup itu satu kali pernah mengalaminya. Seperti juga sholat tahajud itu memang tidak wajib, tapi minimal seumur hidup pernah sholat tahajud. Jangan sampai babar pisan seumur hidup tidak pernah sholat tahajud. Ziarah kubur juga sama, tidak wajib, tapi harus sekalipun seumur hidup sekali minimal kamu pernah melihat kuburan, bahwa nanti suatu ketika kamu juga akan dikubur. Naik haji juga sama, hanya satu kali wajibnya mah, dua kali mah sudah tidak wajib itu mah. Nah itu jadi artinya ibadah-ibadah yang sekali-kali saja dilakukannya, tidak selalu terus menerus. Saya kira nanti kalau sini sudah dikabul semuanya, sudah kaya raya semuanya, ya udah tinggal kirim duitnya aja ke sini. Ya dong, ya kan gitu. Tunggu sudah, yang nanti kalau sudah kamu kaya semua, saya perlu duitnya kamu, bukan nggak usah sini lagi, duitnya aja transfer 5 juta kan gitu. Itu jadi mas gitu. Nah kemudian dulu ketika saya masih mula-mula pulang di Indramayu, ini banyak para ulama, para kiai yang mempertanyakan, ini Pak Kiai Sakur ini ibadah apa, ajaran apa. Dalam agama Islam tuh nggak ada namanya ibadah bertapa tuh itu. Jadi perlu diwaspadai, dicurigai barangkali ini ajaran sesat gitu. Kayak gitu. Ya mereka menduganya saya ke hutan tuh dikiranya pengen sugih gitu, pengen sakti. Lalu mereka berkomentar bahwa Pak Sakur tuh sekolahnya saja di luar negeri 20 tahun, ijazahnya sekoper, ngapain cari sakti di alas-alas di hutan-hutan kan gitu, tinggal cari duit aja. Orangnya otaknya otak bisnis, ya kan bisa usaha, ijazahnya sekoper, apalagi cari duitnya yang banyak. Nanti kalau duitnya banyak apa saja juga bisa kan, gitu kata mereka. Saya tidak menjawab, ya sudahlah, dan saya tidak sempat untuk menerangkannya. Cuman saya menjadi terkejut ketika ada para kiai mengatakan kalau uang kita banyak apa saja bisa. Saya menjadi kaget karena selama saya beragama, yang saya yakini yang apa saja bisa itu hanya Allah kok. Saya jadi tidak mengerti kalau ada seorang kiai meyakini uang itu apa saja bisa. Kalau begitu ada dua dong yang apa saja bisa tuh, Allah sama
Jadi pangerannya pira. Nah itu dia, terjebak lah. Jadi ya udahlah, kita maklumi aja. Kalau dia yakin mangga, tapi saya yakin bahwa uang banyak, uang itu tidak bisa berbuat apa-apa kok. Bahkan harus Anda ketahui, banyak orang yang punya duit banyak tapi ternyata tidak punya waktu untuk menikmatinya kok. Masih mending tidak ada waktu untuk menikmatinya karena bisnisnya terlalu sibuk. Setiap hari Jakarta, Surabaya, Medan, Singapura, Tokyo, ya kan? Nanti di Paris, Swiss, Amsterdam, muter-muter. Istrinya menangis terkapar di rumah sendirian. Anaknya juga merindukan kapan aku mendapat pelukan bapak. Setiap hari kalau makan nggak pernah dikunyah, langsung ditelan. Karena nggak ada waktu sih. Pesawatnya take off-nya jam 7. Tidur juga nggak pernah kenyang. Jam 3 malam masih kering lagi. Tidur tidak pernah kenyang, makan tidak pernah santai, semua terburu-buru. Tidak ada waktu untuk menikmatinya. Taman bunganya saja yang biaya perawatannya setiap bulan 100 juta ternyata tidak pernah dipandang-pandang kok, yang menikmati orang lain yang lewat. Betul nggak? Nah ini baru tidak punya waktu untuk menikmatinya. Ada lagi yang tidak boleh menikmatinya, namanya Kaji Carmon. Lah iya kasihan kalian mah pengusaha lah, nggak bisa waktu. Masih mending ini tidak boleh menikmatinya. Kaji Carmon tuh sawahnya berapa? 80 hektar. Udah datang belum Kaji Carmon? Itu belum datang, mau sini dari terus deh, sebentar lagi nanti biar tahu orangnya. Sawahnya itu 80 hektar, meja makannya saja 4 meter kali 8 meter, pembantunya 26. Setiap hari itu pembantu tuh yang masak sendiri, yang nyuci sendiri, yang belanja sendiri, yang antar makan ke sawah sendiri. Iya, setiap hari masakan itu sepenuhnya meja makan 4 kali 8. Sambal goreng, dendeng, bergedel, otokowok, kencret, keripik, kerupuk, otak, rengginang, otokowok semuanya, selengkapnya. Ya itulah. Tetapi ketika dia mau mengambil sate, dicegah oleh istrinya, Kang, wis mari demen eta. Kenapa sih? Kan darah tinggi. Ya, merkesat lagi. Ya darah tinggi sama. Iya. Begitu akan ngambil sambal juga ditampel lagi sama istrinya, Kang. Sudah bosan hidup ta? Kenapa sih? Kan makronis. Sampai terakhir mau minum teh tubruk, gula batunya sadenggem segini. Ya sudah oblek, tinggal seruputnya saja. Kata istrinya, Kang, kalau mau modar lah. Tapi tolong jangan sekarang, ngantri sebab katanya lagi dipakai. Kenapa sih? Kan kencing manis. Jadi ternyata tidak boleh makan apa-apa, hanya boleh memasak, boleh naruh di meja, dan hanya boleh melihatnya saja. Tidak boleh menikmatinya. Bayangkan, itu lebih sakit. Saya tidak merasa sakit hati ketika di tangan saya, di depan saya ada gesek peda. Saya nikmatinya. Yang sakit itu di depan saya ada sate, dan tidak boleh makan sate. Masih mending nggak lihat cewek daripada ngeliat cewek nggak bisa pegang kan. Tapi awas, di sini jangan menghadirkan cewek dalam pikiranmu. Oke? Nanti imajinasinya dikawal.
Hayal kamu dikawal, jangan sampai melantur kemana-mana. Jangan dibawa berselancar ke tempat-tempat yang gak benar. Badanmu ada di sini, tapi pikiranmu bisa berselancar kemana-mana. Maka segera langsung saja delete aja. Di delete ya, atau skip ad. Klik ya udah, jangan klik udah. Ya, ada di sini. Nah itulah makanya akhirnya apa yang dimakan oleh Calmun hanya nasi putih, itu pun hanya 3 sendok, dan minumnya air putih. Sudah, badannya gering aking, kurus kering kerontang. Kalau tidur kayak obat nyamuk. Napasnya keluar sulingnya, nyik. Ternyata yang gemuk-gemuk bujangnya, yang gemuk itu babu-babunya. Jadi enak jadi Kaji Calmun, enak jadi bujangnya. Itulah makanya. Jadi ini satu bukti realita di depan mata sendiri bahwa tidak mesti ada uang kita bisa berbuat apapun. Ternyata tidak bisa dinikmatinya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang penting sehat. Betul enggak? Oleh karena itu, kebahagiaan itu faktor yang paling substantif adalah kesehatan. Itu. Jadi jangan sekali-kali kamu mencari harta dengan mengorbankan kesehatan. Terlalu bodoh. Namanya manusia dungu, mengorbankan kesehatan untuk mencari materi. Ya kan? Berangkat ke Jakarta, rambutnya dicat merah, rongga cingkrang, rambutnya abang, lambene abang, lambene merayang, beli nganggo apa sih? Berangkat ke Alexis sana, di hotel Alexis kerjanya, sekali eksekusi itu 2,5 juta. Pernah tahu nggak? 2,5 juta satu kali eksekusi itu. Pantesan 3 bulan sekali pulang ke Indramayu beli sawah, pulang lagi beli rumah, pulang lagi 3 bulan beli mobil, pulang lagi kena penyakit AIDS. Enak nggak? Jadi terlalu bodoh kalau kamu mencari materi dengan mengorbankan kesehatan. Yang penting sehat. Kalau sehat mah makan sama pedak saja enak, sama Indomie saja enak, tidur gelaran tikar saja enak. Betul nggak? Sekalipun tidurnya spring bed bakal boyok kelara enak boleh. Iya kan? Itu makanya jadi satu itu kesehatan, jaga kesehatan baik. Makanya selama di sini juga mesti jaga kesehatan. Silakan berpikir sekuatnya. Kalau sudah di luar kemampuan, pasrah sama Allah. Itu aja. Yakin gitu. Insya Allah juga mengerti. Nah, oleh karena itulah makanya kita harus mengerti bahwa supaya kita bisa mengendalikan emosi, keinginan, cita-cita. Ini kadang-kadang orang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Manusia itu kalau sudah masuk pengen harta, semuanya dikerahkan, kerja siang malam, sampai menghalalkan segala macam cara. Itu nggak benar. Nah, bisanya kita selalu stabil, menjaga kedamaian, ketenangan, mengikuti aturan-aturan yang benar. Itu kita harus punya jiwa yang kokoh. Kalau tidak, jangan dikira bahwa nanti setelah kamu kaya akan terjamin benar. Nanti ketika kamu kaya, godaannya makin banyak. Percaya nggak? Kadang-kadang Allah menghendaki kamu miskin saking emannya Gusti Allah supaya kamu benar. Jadi dibikin miskin. Main judi nggak bisa. Ya, kecangkingan nggak bisa, main cewek nggak bisa, yang duitnya punya 5.000 mau kecangkingan, yang teh botolnya aja 15.000. Iya kan? Jadi ya itulah makanya. Jadi nanti penghujung kita harus bisa mengendalikan diri. Nah itulah makanya ketika mereka mengatakan bahwa tetapa itu ibadah apa,
barangkali ajaran tersesat ini, saya kira masalahnya karena mereka tidak paham bahwa tetapa itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya khalwah, uzlah, tahannut. Nah, ternyata bahwa nabinya sendiri, Kanjeng Nabi Muhammad juga sama. Hanya Kanjeng Nabi Muhammad tetapannya di dalam gua, namanya gua Hira. Nabi Ilyas di laut, di hutan. Nabi Khidir di lautan. Nabi Musa di Gunung Tursina. Nabi Ibrahim di padang pasir. Siddhartha Gautama di hutan. Ternyata bahwa semua orang-orang besar yang membangun peradaban dunia yang besar, termasuk Siddhartha Gautama yang bertapa di hutan, itu umat Buddha di dunia ini adalah umat yang paling terbanyak. Ya, kamu ini minoritas di dunia, setahu aja. Ya, yang kedua Nasrani, ya kan? Nah, itulah sebabnya baru kita tahu ternyata bahwa orang-orang besar ini yang membangun peradaban dunia rata-rata keluar dari pertapaan. Saya tidak yakin ada orang besar yang membangun kemanusiaan keluar dari diskotek, nggak ada. Kalau ada pemimpin yang keluar dari diskotek, night club, percayalah akan menghancurkan bangsa ini. Ya, karena akan dibuatnya untuk berfoya-foya sendiri. Ya, kita dibangun kemanusiaan, kita baru cerdas mengerti manusia ketika kita dalam keadaan sendiri. Orang itu kalau sendirian itu semakin cerdas. Kenapa? Karena ketika sendirian dia baru berdialog dengan dirinya sendiri. Kalau di tengah keramaian dia berdialognya dengan orang lain. Kalau berdialog dengan orang lain itu pasti tidak jujur. Tidak mungkin orang mengaku salah kepada orang lain. Dia selalu mencari alasan membenarkan dirinya sendiri. Kapan manusia jujur? Ketika dia sendirian. Disitulah makanya perlunya khalwat itu untuk meningkatkan kecerdasan kita. Itu maknanya seperti itu. Makanya kita harapkan khalwat ini tahun ini kira-kira betul-betul khusyuk. Jangan sibuk rebutan daging nantinya. Kemudian ngobrol-ngobrolnya ya jangan ngobrol yang macam-macam lah, kan gitu, yang beraja. Sibukkan dirimu di sini betul-betul hanya untuk berzikir dan berzikir dan berzikir. Hawa nafsu dikendalikan, fisik dikendalikan, sampai imajinasi, hayalan, perasaan pun dikendalikan semuanya. Anak istri yang ditinggal di rumah tidak usah diingat-ingat. Jangan sampai selama zikir kita masih mikirin anak di rumah makannya bagaimana. Sudah, titipkan saja kepada Allah. Ya Allah, titip anak istriku, aku mau beribadah untukmu. Selesai. Ya, percayalah, apa namanya, Allah akan menjaga anak istri kita di rumah. Jangan sampai nanti kita zikir pikirannya masalah ke rumah aja gitu. Nah, itulah makanya jadi kita terkonsentrasi, pikiran kita, perasaan kita, raga kita, fisik kita semuanya ada di sini. Dan kita hanya berzikir dan berzikir, tidak ada yang lain. Ya, gitu. Kemudian kebersamaan ya. Kita barangkali ada perlu bikin gubuk lagi. Ya, yang ringan tangan sajalah. Kalau sempat silakan bantu barang-barang untuk teman-teman kita, barangkali ada yang baru datang. Itu dibantu semuanya. Kemudian kalau makanan mah saya yakin di hutan ini, selama kita di hutan pokoknya makan apa saja di sini enak. Pakai garam aja enak kok, apalagi pakai peda. Betul, semuanya enak. Saya tadi lambat 3 kali makan tuh. Kalau di rumah saya mungkin nggak doyan tuh, tapi sini lambat 3 kali. Itu baru hari pertama ya, apalagi nanti berpuasa, wah semuanya enak. Iya, godong apa,
Kodong boleh enak. Kodong apa? Kodong terong. Semuanya enak semuanya. Ya. Gesek-gesek yang beesan di pasar tuh sini enak semuanya. Dan orang puasa jarang sakit, nggak usah percayalah. Ya semuanya kita insya Allah orang puasa itu sehat semuanya. Itu satu kondisinya. Yang kedua, bahwa kita harus bisa mengerti bahwa kita di sini kan berdoa kepada Allah. Berdoa itu satu yang paling ini pesan dari Rasulullah, orang berdoa itu jangan ada keraguan sedikit pun. Ada orang minta wiridan sama saya kasih. Akhirnya dia terima kan gitu. Dia bilangnya, nggih kesuwun, mungkin engkau tak jajal aja. Jajal. Masa gue selalu dijajal? Iya. Enggak, jangan jajal. Jangan coba-coba. Kanjeng Nabi memberikan petunjuk kepada kita, kalau berdoa itu harus kita yakin seyakin-yakinnya. Jangan ada sedikit keraguan. Ana tabeli, ana talangka, ya langka. Jadi ana ana ayana akhirnya. Dikabul tak beli, dikabul jangan dibeli akhirnya. Jadi dikabul tak dikabul dikabul. Jadi kalau ngitung tekek gitu aja, tekek rezeki, tekek belai, enggaknya belai akhirnya. Jadi tekek rezeki, tekek rezeki, tekek rezeki, tekek rezeki gitu. Iya. Itu jadi mamadam itu salah gitu. Iya maksud itu salah. Makanya katakan dengan Nabi, udu rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan keyakinan kamu yang sekuat-kuatnya bahwa doamu pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul punya keinginan yang kuat, mana mungkin bedanya orang yang sukses dan orang yang gagal itu tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu pengetahuan sama sekali. Hanya bedanya kenapa gagal karena dia kurang bersemangat, itu aja kok. Ya, kurang bersemangat. Jadi ini semangat penting. Kenapa demikian? Ini satu contoh. Teman kita Haji Muji itu ya, kena stroke, penyakit. Berita apapun datang, di sana ada tukang pijat hebat didatangi. Ada obat ini dimakan. Akhirnya sekarang alhamdulillah sudah bisa ikut di majelis zikir di Tegalagung lagi, sudah sekalipun jalannya masih kurang pas tapi sudah bisa lagi. Saya katakan Ji, ini bukan hebatnya tukang pijat, bukan hebatnya jamu, tapi hebatnya kamu yang kepengen sembuh. Kita punya keinginan, semuanya akan terjadi, tergantung keinginan kita. Jadi masalahnya kadang-kadang keinginannya kita setengah-setengah. Makanya coba dibulatkan gini itu ya, dengan seyakin-yakinnya bahwa doa kita pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini jangan meragukan nanti bisa atau tidak. Yakinlah innallaha ala kulli syai'in qadir. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wallahu fa'alul liman yasha. Innaka tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Tu'til mulka liman tasha wa tanzil mulka mimman tasha. Allah segalanya bisa. Itu penting diyakini, jangan ada keraguan sedikit pun Allah bisa atau tidak. Percayalah Allah bisa, dan Allah juga akan mengabulkan orang yang benar-benar meminta. Kalau mintanya nggak sungguh-sungguh, ya beli ngepegang, ya kan? Nah itu makanya. Jadi artinya
Jangan ada keraguan sedikit pun di dalam minta dan kita yakin pasti dikabulkan. Begini saya ingin katakan. Secara kerja anatomi, dari keinginan kita akan ke Jakarta, ini prosesnya bagaimana anggota badan kita semuanya dikerahkan serentak tanpa jeda waktu. Begitu hati kita mengatakan saya mau ke Jakarta, itu langsung dikonfirmasikan ke otak kita. Otak kita meregulasi dan langsung memberikan instruksi kepada seluruh tubuh kita ini. Apa yang terjadi? Duit dihitung, betul nggak? Ban mobil yang kempes dipenuhi, peleknya kurang balancing dibalancing, oli dicek, barangkali sudah waktunya diganti oli, bensinnya full tank, duit dihitung, teman Jakarta ditelepon, hotel dipesan, betul nggak? Bajunya disetrika, kopernya dibersihkan, itu semuanya secara serentak otak kita memerintahkan. Itu keinginan hati. Itu adalah kerja fisik. Ada lagi kerja ruhani yang di luar apa namanya, yang bekerjanya di dalam otak bawah sadar kita yang kita tidak tahu, semuanya bergerak. Katakan, ya Allah, malam ini saya mau bangun jam 1:30 mau sholat tahajud. Tidurlah, nggak usah pakai jam waker lagi. Percaya, aku mau bangun 1:30. Itu Allah sudah menugaskan malaikat untuk menungguin kamu tidur dan membangunkan kamu 1:30. Percaya, silakan, nggak udah akan bangun. Cuman sayangnya setelah bangun kata setannya, masih jam lorokin. Engkau ngulit tapi dingin kan, mulai kertek lesek tuluman ya, ya kan. Nah kalau sudah sering-sering malaikat kebliking itu terjadi seperti itu. Makanya kita jangan main-main. Itu Allah sudah memerintahkan bahwa mereka sudah diperintahkan komitmen awal, idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Udah dikerahkan, itu di luar otak kamu. Pokoknya sudah siap saja bahwa setiap kamu punya keinginan baik, mereka siap berbondong-bondong membantu kamu dengan sukarela. Kamu lihat atau tidak, lebih baik nggak usah ngeliat, mana bisa turun sirannya. Ya, pokoknya mereka siap bekerja. Artinya bahwa dengan keinginan yang baik ini, semangat pikiran kita digerakkan, semuanya bekerja. Nah, begitulah pula ketika kita ada di sini, coba pertama kali niatmu kamu yang benar, niat yang baik. Sebab setiap niat yang baik akan didukung oleh Allah, akan diberikan kemudahan. Ya, niatnya yang benar, kemudian kamunya yakin bahwa ini saya minta pasti dikabul. Sebab bagaimanapun kamu akan pinjam orang, pinjam uang masa orang itu kamu pinjam 10 juta, orang itu hanya sebagai pedagang martabak. Ragu tak yakin ngasih minjam 10 juta dia ini pedagang martabak, ragu, anak tak beli. Nah, jangan sampai keraguan itu muncul ketika kamu minta kepada Allah, betul nggak? Kemudian kamu kepada orang yang kaya, konglomerat, yakin nggak dikasih? Masih ragu. Sebab orang nolong kamu kalau dia suka, ya kan? Gini, orang menolong kamu satu, kalau uangnya ada. Kalau nggak ada, nggak bisa nolong. Satu persyaratan. Yang kedua, kalau uangnya ada juga, kalau dia tidak butuh. Kalau dia butuh sendiri, ngasih nggak? Uangnya ada, dia tidak butuh, tapi dia percaya atau tidak sama kamu. Kalau nggak percaya, ngasih nggak? Betul nggak? Percaya, tapi dia seneng nggak sama kamu? Dia suka nggak? Masih banyak persyaratan sampai bisa jreng 10 juta dikasih pinjam ini belum tentu dikasih.
Nah, proses seperti itu jangan pernah ada muncul ketika kamu meminta kepada Allah. Katakan Allah apa saja bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Saya mau cerita. Dulu saya punya buyut. Kesebutnya Wali Jawa namanya. Namanya Kikure. Setiap hari tamunya tuh ngantri lah. Ya, meta barokah lah. Yang meta punya anak, pengen bisa bikin rumah, bisa pengen naik pangkat, ya gitulah. Nah, tamunya banyak setiap hari. Dia punya khadam namanya Mang Umar namanya, orang Tegal Gubug. Ini cerita ibu saya, cerita bapak saya. Mang Umar ini kerjanya tukang mejetin kiainya, kayak ngajimron tukang mejet ya bu ya. Yang tukang masakin juga, yang ladenin tamu, bikin apa teh dan sebagainya kan gitu. Setiap hari mejeti yang liwat gitu. Rupanya tiap hari melihat tamu banyak dikasih amalan semuanya dikabul pada cukup makan, bisa beli sawah. Nah, Mang Umar ini dia bertanya Pak Kiai, saya ini mejetin Pak Kiai, ngelibet buat Pak Kiai, ngeladenin tamu semuanya. Orang semua minta dikasih, saya dikasih apa? Itu. Kata kiainya, ya silahkan sih pengen apa? Dia bilang nyongkulak ya wong buta huruf, saya ini buta huruf, mau minta kaya nggak pantas, sulit jadinya masa bisa orang buta huruf bisa kaya. Jadi minta apa? Ya saya mah minta hanya punya uang sependil saja. Pendil itu periuk ya. Dulu kan uang kan pakai apa belendongan ya, zaman Belanda dulu itu. Padu asal dua duit sependil. Ya wis los. Ya dongannya apa? Silane jaluk apa? Pengen dua duit sependil, ya wis los. Ya wiridan lu priben wiridane, ya silane jaluk apa? Duit sependil, ya wis los, duit sependil. Jadi apa? Ya sependil. Jadi hanya dikasih wiridan duit sependil. Gitu. Tapi ini Mang Umar kan menghadami Kiai kan sudah bertahun-tahun, dia yakin betul kan doanya mustajabah dan itu begitulah. Jadi akhirnya jadi pripun ya wis kamu nanti kalau selesai majetin saya jam 12 malam ke masjid, di depan mimbar geser ke kanan sedikit, disitulah kamu sila ngadap kiblat serok wiridan. Wiridannya apa? Ya duit sependil. Oh. Jadi iya. Jadi dia yakin betul akan dapat duit sependil. Jadi mulai jam 12, teng 12, dia sudah tidur, selesai semuanya ke masjid, duit sependil, sampai subuh lagi. Terus pada akhirnya, oke? Itu. Dikabul nggak? Dikabul. Apa yang terjadi? Secara kebetulan situasi kondisi berubah. Itu negara kita ada pemerintahan transisi. Jadi uangnya itu ada uang Republik, ada uang Belanda. Jadi ada pasar-pasar yang orang Belanda, ada pasar orang Republik. Nah ini karena uangnya berbeda, ketika ada orang belanja ke pasar belanja bawa uang Republik, pasti dituduh pemberontak. Orang Belanda yang belanja ke pasar Jawa dituduh antek-antek Belanda. Jadi terjadi sulit komunikasi. Disitulah makanya mereka mencari orang yang bisa membelanjakan uangnya ke pasar Belanda dan ke pasar Republik. Ternyata Mang Umar ini orang buta huruf, tidak mungkin dicurigai. Mana mungkin orang buta huruf mata-mata, kan gitu. Akhirnya dia tuh jadi tukang menukar uang, namanya money changer sekarang ini. Bayangkan bolak-balik orang belanja dari, kalau mau beli terasi lewat Mang Umar, mau beli bahan kain lewat Mang Umar, bolak-balik. Akhirnya jadi kaya raya. Itulah sampai sekarang orang Tegal Gubug bisnisnya bisnis jarit.
Itu asalnya karena dia beli jarit. Jadi tapi dia tetap buta huruf, duitnya banyak. Kalau ada kajikasan utang 1 juta, rumahnya sebelah utara, dicoret repet angka panah ke utara. Nanti dikasih buletan 1 juta. Kemudian kaji Dulkasan utang sebelah timur, panahnya jarat ke timur, bunder 1 juta, bunder aja gitu. Nanti kalau bayar 500.000 dicoret separuh gitu, nggak tahu angka sih. Buta huruf, uang tegal gubuk, utang ini Mang Umar kabeh kan. Jampinnya duit. Jadi artinya nantinya namanya duit sependil tuh ya nggak ada artinya. Tapi yang dikabul itu adalah hatinya yang yakin itu. Apapun doanya, kalau kamu nggak yakin percuma aja. Betul nggak? Jadi doa itu tetap the man behind the gun. Bukan ramuan doanya, tapi orang yang berdoanya. Apa bedanya antara yang yakin dan yang tidak yakin? Takid lan tafi. Man lam yatakid lam yantafi. Kalau kamu tidak yakin percuma aja. Kemudian yang selanjutnya bahwa nanti di dalam berpuasa ini ya saya kira silahkan boleh makan, tapi ya karena kita sedang puasa ya artinya kalau sudah hilang laparnya ya udah loh aja uru geping papat suara-suara. Iya, jadi ada pengurangan supaya apa namanya, iya ada kekurangan gitu. Sebab nanti kalau makannya kenyang sekali juga percaya kalau makan perutnya kenyang, wiridannya nggak bakal rajin, capek. Ingat nggak bulan puasa? Lapar nggak? Dahaga nggak? Lemes nggak? Tapi kenapa bisa sholat sunnah 23 rakaat? Dan setelah itu baca Quran sampai jam 12 malam. Buktikan begitu Syawal, sanggup nggak sholat sunnah? Bisa baca Quran sampai jam 12 malam. Itu ketika badan kita ditindas, rohani kita bangkit. Ketika badan kita dimanja, rohani kita melemah. Itu. Jadi nanti makan tuh yang penting asal menghilangkan rasa lapar. Seperti kayak Kanjeng Nabi mengatakan, nahnu qaumun la na'kulu hatta najuu wa idza akalna la nasba'u. Kami ini kalau makan nunggu lapar. Kalau sampai makan tidak sampai kenyang. Jadi makanya hanya sekedar untuk menghilangkan lapar. Di situ kewajiban kita makan hanya untuk menghilangkan lapar. Kalau lapar hilang masih uruk itu nafsu. Kita duduk di meja yang sama, lapar hilang selesai, begitu uruk manis sudah nafsu rasanya. Gitu. Jadi bagaimana? Ya kalau nambah uruk boleh sesendok aja dah. Gitu. Yang penting jangan terlalu kenyang. Kalau udah kenyang dia juga akan kita menjadi kurang rajin gitu. Nah, 40 hari ini cukup, waktunya cukup. Saya kira kita baru selesai puasa, ditambah sekarang 40 hari. Saya kira untuk 1 tahun ke depan imunisi kita ini, rohani kita saya kira cukup lah untuk setahun tuh. Kalau bulan puasa mungkin baru 6 bulan sudah lemah lagi kan begitu. Jadi insya Allah ke depan kita akan kokoh. Kemudian apalagi ini sekian banyak ini tentu tujuannya berbeda-beda. Makanya nanti wiridanya berbeda-beda. Pertama, saya akan ngasih wiridan untuk yang tujuannya lancar rezeki. Ya. Di sini saja bacanya ya Razzaq. Awas. Ya Razzaq, jangan ya Razzaq. Ya Razzaq, fa'alun. Jangan Razzaq.
Bos pegel jak 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 jak. Iya, pegel sih air tangan mereka jak jak jak. Iya. Jadi tetap ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak, jangan ya rozak, rozak, rozak begitu. Tapi ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak. Berapa kali? Sehari semalam 94.864. Saya ulang lagi 94.864. Nanti setelah selesai kholwat pulang ke rumah cukup dibacanya 308 saja setiap habis sholat fardu. Saya doakan mudah-mudahan lancar rezeki semuanya. Ya, saya ulangi 94.864 itu hasil perkalian al-adadul kabir dari 308 kali 308. 308 itu namanya al-adadus saghir, ya, dikalikan lagi menjadi al-adadul kabir, jumlah besar. Sama saja halnya kita beli HP, sebelum dipakai dicas dulu full cas sekian jam lamanya. Nah maka orang melakukan ya rozak juga sama, sebelum nanti setiap hari ba'da sholat fardu 8 sekarang dicas full cas dulu sekarang 94.864. Oke. Nah nanti untuk yang selain doa untuk lancar rezeki, barangkali ada yang di sini punya tujuan khusus, yang pengen punya anak, yang pengen apa lagi, pengen punya istri, yang pengen dapat suami, yang khusus itu nanti silakan temui saya di tempat saya itu. Kalau yang niatnya pengen sugih, wis cukup berarti itu aja ya rozak. Ya kan gitu. Tiba-tiba langkah simark berarti sebenarnya dia pengen sugih kabeh gitu. Ketahuan. Iya. Ya. Jadi kalau ada yang tujuan khusus selain lancar rezeki, silakan datang ke rumah, nanti saya kasih amalan-amalan. Sengaja saya baca apa ini buku apa namanya? Bukunya karena mungkin kalau Asmaul Husna itu bilangannya tidak sama. Rozak ya ini. Nah kalau ya Honi lain lagi, ya Rahman lain lagi. Daripada susah ngitungnya, ya tinggal lihat tabelnya aja lah, gampang udah baca ini gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.